Minibus tabrak truk di Labuhan Batu Selatan, 3 penumpang tewas. Memasuki Nataru, arus kendaraan di Karo meningkat. Pemuda lintas agama ikut mengamankan misa Natal di Tanjung Balai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya Irwan Saragih. Pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga letih dan mengantuk, satu unit minibus menabrak truk di jalan lintas Torgamba, Bagan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Akibat kejadian tersebut, 3 penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian. Beginilah kondisi satu unit mobil pribadi bernomor polisi F1821RR yang mengalami ringsek di bagian depan setelah menabrak truk kol diesel yang berada di depannya. Kecelakaan terjadi di kilometer 358 hingga 359 Jalan Lintas Torgamba, Bagan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di mana mobil pribadi dari arah Pekanbaru menuju Medan yang dikemudikan Hero dengan membawa 7 penumpang mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang penumpang meninggal dunia, yakni pasangan suami istri Juli Hermanulang 56 tahun, istri Lincar Sinaga berusia 52 tahun, dan seorang balita berumur 7 bulan. Sementara 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut keluarga korban warga Sialagan, kecelakaan terjadi diduga sopir letih dan mengantuk sehingga mobil oleng ke kanan dan menabrak truk diesel BK8536 LW yang di depannya. Mengantuk supir. Jadi mereka di depan kami melihat si mobil itu langsung ke kanan, langsung nabrak truk. Kami dari Bandung mau ke Binjai. Dari Bandung mau ke Binjai. Mau tahun baru ya, Natal tahun baru Bang ya. Ke tempat orang tua. Apa ya? Keluarga. Iya, adiknya korban. Adik korban. Ini yang ini siapanya Bang? Ini cucunya almarhum. Cucu almarhum ikut dalam mobil itu. Iya. Jadi yang meninggal Cucunya sama kakak saya hukumnya lagi. Makasih Bang ya. Jadi yang meninggal suami istri kakak saya Suami istri yang meninggal ya. sama cucunya, adiknya ini. Diketahui mobil pribadi yang mengangkut 7 orang penumpang berasal dari kota Bandung menuju kota Binjai hendak merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarganya. Agar tidak mengalami kemacetan, petugas Polantas mengevakuasi mobil ringsek tersebut ke pos polisi unit lantas Cikampak guna penyelidikan. Sementara korban yang selamat masih mendapatkan perawatan di klinik Sehati Cikampak dan ketiga korban yang meninggal dunia sudah dijemput pihak keluarga. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 2 unit rumah warga di samping Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli hangus terbakar di lahap api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara asal api masih belum ada keterangan pasti. Kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah di kota Gunung Sitoli terjadi sekitar pukul 11 siang Kamis kemarin. Gumpalan asap tebal dan api yang semakin membesar dari lantai 3 rumah yang terbakar membuat warga sekitar panik. 2 unit mobil damkar dan 1 unit mobil tangki air telah digerakkan di lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Warga bersama sejumlah personel TNI juga berusaha membantu memadamkan api dan mengevakuasi sejumlah barang-barang dari dalam kedua rumah. Api berhasil dijinakkan setelah petugas damkar berjibaku selama 2 jam. Dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Hingga saat ini asal api yang menyebabkan kebakaran masih belum diketahui dan sedang dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari keterangan warga, Victor Gea mengatakan, salah satu rumah yang terbakar tersebut milik perwira TNI Seksi Personel Prasi Pers Kodim 0213 Nias.
pas depan rumahnya Splash. Nah itu tadi mulai dari pas pertengahan antara rumah yang satu rumah Pak Mak Hiburan dengan rumah Pak Jebua Kasunta Kodim. Nah jadi merembes ke rumah yang satunya lagi. Dan pada saat itu sebagai saya tetangga langsung saya telepon pemadam kebakaran dan pemakaran dengan maksimal telah mengupayakan untuk memadamkan kebakaran. Yang abang lihat ada berapa rumah yang terbakar? Ada 2 untuk sementara. Hugo Monozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, uang dalam kotak infak masjid kini menjadi sasaran para pelaku kejahatan di Kota Medan. Kali ini pencurian uang kotak infak terjadi di Masjid Ridho Bakti yang berada di Jalan Air Bersih Medan. Aksi pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berhasil terekam CCTV. Pelaku masuk ke dalam masjid melalui pintu depan masjid dan berpura-pura menumpang tidur. Setelah keadaan sepi, pria yang mengenakan masker dan kaos tersebut mendekati kotak amal yang berada persis di depan pintu masuk. Agar aksinya tidak terlihat orang lain, pelaku menutupi kotak amal yang dikunci dengan gembok menggunakan sajadah. Setelah berhasil merusak gembok, pelaku dengan leluasa mengambil uang yang ada di kotak amal dan memasukkannya ke dalam tas. Aksi pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berhasil terekam CCTV yang ada di teras masjid. Azrul Fahmi, pengurus Masjid Ridho Bakti, mengatakan pelaku bukan warga sekitar dan baru kali ini datang ke masjid. Awalnya pelaku tiduran dengan menggunakan sajadah, setelah itu membongkar kotak infak masjid. Dirinya menyebutkan selama menjadi pengurus masjid, baru kali ini terjadi pencurian uang dalam kotak infak. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Datang tiba-tiba dari sebelah sana, baru dia masuknya dari sebelah kiri sini, baru dia tidur. Nah, ada sejadah di situ, dia pura-pura tidur sini, tidur terus, baru dia berjalan ke sini, baru dibuatnya sejadah tersebut untuk menutupi supaya jangan terlihat dia bereaksi ya untuk mengambil kotak infak tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Tanah Karo menggelar Operasi Lilin Toba 2020. Operasi ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan, dimulai sejak 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Menurut Kapolres Tanah Karo, dalam Operasi Lilin Toba 2020 ini, sebanyak 260 personil diturunkan yang tergabung dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan yang akan ditempatkan pada 4 pos, yakni pintu masuk Kabupaten Karo serta beberapa titik rawan lainnya. Perayaan Natal dan Tahun Baru, tingkat arus volume kendaraan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat banyaknya kendaraan yang menggunakan plat polisi berasal dari luar Kabupaten Karo. Untuk kegiatan pelaksanaan Operasi Lilin Toba di wilayah Kabupaten Karo, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI. Kita melibatkan 260 personil gabungan. Jadi terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP, dan juga dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Kita melaksanakan operasi yang sifatnya kemanusiaan. Jadi kita mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan juga bagaimana lancarnya pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Komandan, untuk pantauan saat ini Komandan, apakah peningkatan wisata sudah mulai terjadi atau seperti apa? Kita sudah melihat bahwa dengan adanya libur panjang ini ada peningkatan arus kendaraan. Kita juga bisa lihat di sini cukup padat dan juga terlihat kendaraan-kendaraan dari luar wilayah yang mendatangi atau melintas di wilayah Kabupaten Karo. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang akan berpergian agar selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak.
dan memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan baik. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih dari Kabupaten Karo, pemirsa, libur Hari Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Karo menggelar rapid test secara acak kepada pengendara yang akan memasuki Kabupaten Karo. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo. Libur Hari Natal dan Tahun Baru, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggelar operasi protokol kesehatan di pintu masuk objek wisata Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Pengendara yang melintas diberhentikan untuk dicek penerapan protokol kesehatan oleh petugas, baik pengendara dan penumpang diperiksa suhu tubuhnya dan kemudian dilakukan rapid test. Menurut Bupati Karo, Terkelin Brahmana, pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Karo. Dikarenakan Kota Brastagi merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan menjelang libur akhir tahun. Bupati Karo mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dari pemerintah Kabupaten Karo bersama Forkopimda, hadir bersama saya Bupati, ada Bapak Dinus, dan di Pak Eko, dan Dinas Kesehatan, lantas semua stakeholder dalam rangka operasi Toba untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID supaya jangan mewabah sampai ke Tanah Karo, sehingga dalam operasi ini kita melakukan screening dengan terstruktur dan terbatas, artinya tidak sewenang-wenang dan sebagainya, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebenarnya COVID ini berbahayanya, supaya jangan menyebar kemana-mana. Oleh karena itu kita bersama menerapkan kepada masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, jika nantinya terdapat pengendara dengan hasil pemeriksaan rapid test reaktif, maka akan dilakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 sesuai dengan alamat kartu identitas penduduk pengendara untuk segera dipulangkan dan menjalani pemeriksaan lanjutan. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, antisipasi bom pada perayaan Misa Malam Natal di Medan, Sumatera Utara. Jibom Detasmen Gegana Brimopolda Sumut melakukan sterilisasi 18 gereja di Kota Medan, Sumatera Utara. Jibom Detasmen Gegana Brimopolda Sumut melakukan sterilisasi jelang perayaan malam Misa Natal di 18 gereja prioritas yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu gereja yang ada di Kota Medan dilakukan sterilisasi menggunakan alat detektor serta sensor milik Brimopolda Sumut. Salah satunya Gereja Metodis Indonesia yang berada di Jalan Hang Tuah, Medan, Sumatera Utara. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya bom pada saat perayaan malam Misa Natal, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani dalam melakukan ibadah. Laksanakan sterilisasi gereja-gereja prioritas, ya, yang dimana kita melaksanakan mulai pukul 3 sore tadi hingga sampai gereja-gereja yang diprioritaskan ini selesai kita steril. Mudah-mudahan hasil sterilisasi ini dapat membuat masyarakat kita lebih nyaman dan aman. Sejauh ini aman Pak ya semua yang Sejauh ini sudah berapa gereja kita laksanakan sterilisasi. Apa yang kita harapkan untuk keamanan dan kenyamanan itu dapat gitu. Dan untuk unit Jibom kita ada 2 unit untuk kita sterilisasi di Kota Medan ini dalam rangka malam Natal. Ada 18 gereja prioritas yang ada di Medan. Adapun sejumlah gereja yang berada di Kota Medan akan tetap melakukan malam Misa Natal di tengah pandemi COVID-19 dengan pembatasan jumlah umat yang beribadah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ibadah Misa Natal 2020 di gereja-gereja yang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara mendapat pengawalan dari pemuda lintas agama. Dengan sukarela masyarakat yang beragama Islam, Buddha, dan Hindu secara bersama menjaga di pintu masuk gereja pada Kamis malam. Hal ini sebagai bentuk solidaritas dan toleransi kerukunan antar umat beragama. Ibadah Misa Natal di Tanjung Balai berjalan aman dan lancar. Hal ini tidak terlepas dari pengamanan yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan dibantu oleh para pemuda dari lintas agama. Para pemuda ini berjaga di pintu masuk gereja sejak sore hari. Mereka dengan sukacita ikut membantu pihak berkuasa menjaga keamanan dan ketertiban agar pelaksanaan ibadah Natal berjalan dengan khusyuk tanpa gangguan. Sikap yang ditunjukkan oleh pemuda lintas agama ini mendapat apresiasi dari pemerintah kota saat wali kota bersama Kapolres, Dandim, serta Danlanal melakukan pengecekan keamanan saat umat Kristiani melaksanakan ibadah Misa Natal. Ibadah Misa Natal ini dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi sore dan malam, dengan mengikuti protokol kesehatan. Kami dari pemerintah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengapresiasi yang dilakukan oleh pemuda lintas agama yang malam hari ini berkumpul, yaitu terdiri dari Banser, dari Tionghoa, dan juga umat Islam bersama-sama untuk menjaga toleran yang ada di Kota Tanjung Balai. Intinya hal ini menindakkan intoleransi yang seperti yang dikatakan orang luar itu, Pak, ya? Ya, betul. Ya, kami dari warga gereja Katolik Kota Tanjung Balai sangat mengapresiasi daripada tindakan di luar daripada agama Kristen saling mengamankan tentang pelaksanaan ibadah Natal pada tahun ini. Kiranya hal ini akan semakin kita tingkatkan pada masa-masa yang akan datang, sehingga kita diantara umat beragama tidak ada saling perbedaan dan bermusuhan. Pengurus gereja sangat bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi yang ditunjukkan oleh pemuda lintas agama ini. Hal ini membuktikan bahwa kerukunan antar umat beragama tetap terjalin dan meniadakan anggapan yang mengatakan bahwa Kota Tanjung Balai adalah kota intoleran. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan malam Misa Natal dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Gereja Katedral Jakarta hanya menampung 20% kapasitas, yaitu sebanyak 309 orang yang dibagi dalam 2 kelompok. 200 jemaat di dalam gereja dan 109 orang di Plaza Maria. Pastor Kepala Gereja Katedral Jakarta Romo Albertus Hanirudi Hartoko mengatakan, Gereja Katedral Jakarta menyelenggarakan Misa Malam Natal Kamis 24 Desember sebanyak 3 kali. Pertama pada pukul 17 secara tatap muka, kemudian pukul 18.30 melalui virtual, dan pukul 20 secara tatap muka. Ditemui di sela Misa Malam Natal, Romo Albertus menyebutkan, semua kegiatan Misa Malam Natal di gereja dibatasi, dan umat Katolik bisa mengikuti misa dari rumah, karena Gereja Katedral Jakarta menyiarkan Misa Malam Natal secara live streaming. Sebagai komitmen bersungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan. Romo Albertus menjelaskan, pada perayaan Natal di tengah pandemi ini, jemaat diajak untuk tidak kehilangan harapan dan tetap berbagi kasih kepada sesama. Dan di dalam tema Natal bersama kan sudah, dan mereka menamakan Dia Immanuel, berarti Allah beserta kita. Itulah dasar pokok pengharapan Kristiani, bahwa kita tidak boleh menyerah, situasi sulit apapun, dan kita orang Kristiani, kadangkala hidup kita semua berat. Tapi kalau kita orang Kristiani punya faktor K. Bagaimana orang punya faktor X, kita punya faktor K. K itu adalah Kristus dan kasih. Kalau hidup kita dalam Kristus dan dalam kasih, berat, BERAT, tambah K, bisa menjadi berkat. Bagaimana kabar malam ini?
Pada penyelenggaraan misa malam Natal kali ini, Gereja Katedral Jakarta hanya menampung 20% kapasitas, yaitu sebanyak 309 jemaat dan dibagi ke dalam 2 kelompok. 200 jemaat di dalam gedung gereja dan 109 di Plaza Maria. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.